Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal munaffisi an kulli madyun, subhanal mufarriji an kulli mahzun, subhana man ja'ala khazainuhu bainal kafi wan nun, subhanahu idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin ad-durril azhar wal yaqutil ahmar wan nuril azhar wa sirrillahil akbar wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihil kiram min yaumina hadza ila yaumil mahsyar, amma ba'du. Mantap nih suaranya nih. Ya. Kalau kedengeran Jakarta jauh dikit. Ntar gua jauhin deketin dikit. Tenang bos. Ini bos kita ini. Kalau kemana-mana, kalau kata dia berangkat, kalau kata dia pulang. Gitu. Jangan mau kalau belum makan, belum ngopi mah jangan mau diajak pulang. Baru nyampe, naruh pantat udah pulang. Jangan, kesian anak buah. Kalau kemana-mana, ini anak buah udah makan, udah pada kenyang, udah pada atop, baru pulang gitu. Udah sama padu belum saya? Bu, udah sama padu belum? Udah sama padu belum? Dah sekarang sama padu, dah. Sekarang lihat Po Haji Juriah. Jadi hatiku berbahagia. Siapa tahu kalau malam upload tambahin cepet lagi. jadi gope ya. Betul kagak? Amin apa? Bukan ada maunya, ngarep. Yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan Ketua Majelis Ta'lim Kaum Ibu Masjid Darussalam Al-Mukarramah Ibu Hajjah Zuhriyah beserta suami tersayang Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Saduni dan keluarga besar, semoga selalu sehat, panjang umur sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat mau nggak Pak Haji? Mau nggak? Pak Haji saya doain sampai hari kiamat mau. Jakarta dewek. Ya udah, panjang umur dalam taat ibadah. Amin. Akhir hidup husnul khotimah. Yang saya muliakan para ibu-ibu asatizah, yaitu Al-Mukarramah Ibu Ustazah Hajah Maisarah, Al-Mukarramah Ibu Ustazah Wiwi, dan Ibu Ustazah yang lainnya. Semuanya saya muliakan, saya hormati. Mudah-mudahan semuanya dimuliakan, dirahmati, diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seluruh para ibu-ibu hajah dan jamaah pengajian Majelis Darussalam, mudah-mudahan yang pada rajin ngaji duitnya kagak putus-putus. Amin. Utangnya ada yang bayarin. Utangnya ada yang bayarin. Amin. Emang kagak enak tuh utang ada yang bayarin. Ntar ngutang lagi ada yang bayarin lagi. Enak ya? Udah makanya amin aja. Terus mudah-mudahan anaknya jadi orang sukses semua. Jadi orang ahli agama, ahli ilmu dunia, dan yang rendah hati serta bisa mengangkat harkat derajat kedua orang tua. Amin ya rabbal alamin. Cakep banget tuh doa ya, cakep ya. Orang mah lemparin duit cepet gitu tuh.
Siapin ya, ntar kalau saya lagi doain, buru-buru lemparin. Enggak bu, bercanda saya mah bohong-bohongan. Kalau ada udah kasih aja kalau ada mah. Alhamdulillah, kita ini kagak kena gempa bumi. Kemarin di Cianjur tuh ya, Cianjur terusan puncak tuh ya, dari puncak pas ke sono dikit tuh. Itu yang mati udah hampir 400 itu yang mati. Kata ibu, bayinya gue tinggal di Celdum, kagak ada gempa bumi. Paling ada ayah-ayah ya, bu, ayah-ayah atau ayah-ayah. Kalau orang zaman dulu asal ada gempa bumi, ayah, lari ke kolong balik ya. Zaman dulu, masih inget nggak orang kampung nih? Atau kakak pada menyautin lagu bener? Ayah. Katanya bumi lagi ngetesnya, ada orang apa kagak? Bukan lagi ngetes, emang Tuhan lagi murka. Jadi tiap-tiap ada gempa bumi berarti itu banyak orang yang berbuat dosa di kampung tersebut. Benar itu bu. Kita kena imbasnya ya sama, kena goyangannya mendikit ya. Sebab orang kota sekarang dibandingin orang kampung-kampung tuh lebih rajin orang kota ngajinya. Sebab orang kota mah udah kagak mikirin apa-apa lagi. Mikirin apa orang kota? Ibu ya, lampu tinggal mencet. Mau ke sumur tinggal muter keran ya. Makanya sekarang malaikat banyak di kota sama di kampung mah. Agak percaya. Orang kampung nih lulus SMA, SMP, SMA udah pada merantau. Di sono sepi, tinggal aki-aki, nenek-nenek. Ustadz dari kampung, dari Garut, Sukabumi, Bandung, emang di mana? Larinya kemana? Nih Jabodetabek. Di sono susah duit. Dia ceramah gegaceran, paling upload cepet. Sini mah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejuta. Aduh, makanya pada lari kemari. Tuh. Jadi akhirnya malaikat banyak di sini. Di sono ketika ada gempa kagak ada yang ngedoa. Udah terjadi. Kita mah alhamdulillah. Di Jabodetabek Habib banyak, kiai banyak, betul nggak? Anak-anak yatim, orang-orang susah yang disantunin juga banyak. Itu kan dia ngedoa. Mudah-mudahan kagak ada musibah, kagak ada bencana. Kan dikabul sama Allah Subhanahu wa taala ya. Kita bacain Fatihah dah yang pada kena musibah, yang mati supaya dapat pahala syahid. Amin. Husnul khatimah. Yang selamat supaya diberikan oleh Allah penghidupan yang lebih baik, serta seluruh orang yang melihat baik dari tayangan televisi maupun dari YouTube. Semuanya pada berdoa dan pada membantu untuk saudara-saudara kita yang ada di Cianjur. Biniyatil qabul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ini saya bawa kitab tafsir Yasin bu, ayat 11 saya mau sampaikan sama ibu-ibu. Ayo kita baca dulu, ikutin saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. Kalau baca auju lumpangan sin gedenya tebelin biar setan minggat. Biar setan kaget gitu, setan kaget, ntar dia pergi. Kan sin gede, syai, bisa enggak? Syai, bisa enggak? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. A'udzu billahi minasy
Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khashiya ar-rahmana bil ghaib. Bujuk Jakarta kepanjangan kan Yasin udah lalaban, Yasin malalab. Masih ngomong panjangan baik. Yasin mah udah di mulut, udah nempel. Oh, kecuali surat lain tuh belum pernah denger. Di rumah pakai link panjang. Di sini nyari yang pendek. Kagak bisa sampai ke situ. Ya udah buka Yasin dah, buka. Pan tempo hari saya suruh ngapalin Yasin ya. Kagak diladenin gue nyuruh. Sek wander-wander dah. Oh begitu. Jadi yang saya suruh tempo hari ngapalin Yasin diapalin bener-bener. Terus kalau ngebet, kalau ditutup apal gitu. Iya udah begitu ntar gue lama-lama apalah. Maklum udah banyak urusan. Ya pada mau ngapal aja udah alhamdulillah. Udah Bu, udah kelihatan. Tarik napas dulu gini nih. Simpan di perut. Baru dibaca gitu. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khashiya ar-rahmana bil ghaib. 1, 2, 3. Iya begitu, jadi kan enak itu kedengaran gitu. Nanti saya oper MTQ tingkat emak-emak ke Irak. Amin aja Pak. Sekalian umroh kan lumayan itu. Fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Fabashshirhu lempengan hu-nya jangan dipanjangin ya. Fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Bimaghfiratin wa ajrin. Shadaqallahul azim. Para jamaah sekalian, ini ayat yang ke-11 daripada surah yang ke-11. Apa kata Allah? Innama, sesungguhnya, tunziru, engkau Muhammad pemberi peringatan. Jadi ini ayat merupakan perintah dakwah kepada Nabi Muhammad sallallahu manittaba'a dzikra. Pemberi peringatan kepada siapa? Kepada orang yang mau mengikuti daripada peringatanmu. Wa khasyiyar rahman, dan menjadikan mereka takut kepada Ar-Rahman. Ar-Rahman siapa Bu? Ar-Rahman nama lain nama Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, itu nama Allah. Wa khasyiyar Rahman ay wa khasyiyallah bil ghaibi, menjadikan mereka takut kepada Ar-Rahman, dan mereka semuanya juga merasa takut kepada perkara yang gaib.
Kemudian fabasyirhu, maka berikan kabar gembira kepada Simman. Siapa Simman? Orang-orang yang mau mengikuti ajaran bimagfiratin, yaitu kegembiraan berupa apa? Ampunan Allah Subhanahu wa ajrin karim, dan balasan dari Allah berupa pahala yang mulia, balasan yang mulia. Jadi ini ayat khusus ditujukan di zaman nabinya kepada kaum muhajirin, kaum ansor, kepada orang-orang yang beriman kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, kepada malaikat, kepada kitab-kitab, kepada para rasul, kepada hari kiamat, kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk. Orang yang percaya dengan pahala, dengan dosa, orang yang percaya adanya azab kubur, adanya nikmat kubur, orang yang percaya adanya hari kebangkitan sesudah dikubur, yaitu hari ada percaya kepada di mana digiring ke satu padang yang luas, bukan padang Pariaman tapi padang mahsyar. Ya. Kemudian kita akan dihisab, disidang di mahkamah dunia, mahkamah akhirat, bukan mahkamah internasional tapi mahkamah akhirat dengan timbangan. Tapi timbangannya jangan dikira-kira kayak timbangan bayi di posyandu, beda itu mah. Ntar gue di bedong gua. Bukan. Jadi timbangan di situ. Mizan namanya. Percaya kepada sirat, berjembat di atas sirat. Percaya bagi yang selamat masuk ke dalam surga, bagi yang cilaka masuk ke dalam neraka. Percaya orang itu, percaya kita. Maka sesudah mereka percaya berarti mereka nurut, mereka manut. Udah, berikan kabar gembira kepada mereka ya Muhammad. Berupa apa kabar gembiranya? Semua dosa-dosa mereka di masa lalu, baik dosa yang besar, yang kecil, yang berasa, yang remeng-remeng, yang geli-geli. Ada nggak dosa yang geli-geli? Nyabut bulu ayam tetangga. Kuping gua gatel, ayam orang ditebar, ayam jago. Cabut tuh buat ngili kuping. Itu dosa geli-geli. Sekarang mah ada katan bat ya. Bahwa mereka semuanya diampuni oleh Allah atas semua dosa-dosanya, bersih bagaikan bayi yang baru dilahir. Bukan hanya sebatas ampunan dosa, wa ajrin karim, tetapi mereka di akhirat mendapat balasan surga. Amin. Jadi ini untuk orang yang Kalau orang yang beriman, nurut nggak sama Nabi? Nurut nggak? Siapa orangnya? Siapa orangnya? Insya Allah kita semua. 15 yang amin, yang lain kagak menurut kali ini. Insya Allah kita semua. Jadi kalau kita nurut sama Nabi, nggak domelin lagi, kagak dimarah-marahin lagi, diberikan kabar gembira, dosamu semua diampuni, dan tempatmu sudah disiapkan surga sebagai tempat keabadian. Amin. Nah, para jamaah ibu-ibu hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini dikatakan ya Muhammad, inzaruka bil Qur'ani la yufidu illa man amana billah wa birisalatik faman ittaba'a ahkamal Qur'an wal hadits wa dzakara Allah ta'ala bil qalbi wal lisani في حال الغيبة من الخلق وخاف من العذاب الغيب الذي أخبر به القرآن والحديث فمن كانت فيه هذه الأوصاف فبشره بأن الله تعالى يغفر جميع ذنوبه
wa yudkhiluhul jannah wa yu'tihi sawaban 'azima. Nah, ini penjelasan kata pengarang. Pengarang ini tafsir daripada surah Yasin, yaitu Syekh Hamamizadah rahimahullahu ta'ala. Jadi penjelasan daripada ini ayat, innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Jadi kalau yang tadi saya omongin itu namanya terjemah. Jadi kalau yang sekarang nih, yakni ya Muhammad, ini namanya tafsir. Apa tafsir? Penjabaran secara luas daripada terjemah. Inzaruka, peringatan kau berupa apa? Bil Quran, yaitu Al-Qur'an. Makanya tuh Al-Quran nanti ditanya Bu, nanti ibu ditanya, ketika ibu ditanya waman imamuka, jawabnya apa? Jawabannya apa? Al-Qur'anu imami. Dari sekarang hafalin, ntar gak bisa jawab di sono. Bener. Makanya tuh ibu-ibu saya suruh ngapalin Yasin apa? Supaya ibu-ibu nanti ditanya di alam barzah, waman imamuka, ibu kan kagak bisa nyaut, ntar Yasin yang keluar dari badan ibu, jelog. Kata Yasin, Al-Qur'anu imami. Itu Yasin yang nyaut. Malaikat dia mah jangan ditanya siapa imam dia. Nih, aku Yasin. Seumur hidupnya aku di badan dia, kagak terlepas. Tuh begitu maksudnya. Bu. Ntar Yasin yang nongol, yang muncul. Hai malaikat, aku Yasin yang sudah berpuluh-puluh tahun ada di badan dia. Malaikat udah ngeper sekali kata gitu juga, udah kagak diterusin nanya yang lain-lain. Selamat, ibu selamat, udah malaikat pergi. Tuh makanya apalin Yasin biar dia meresap ke badan. Ya, biar dia meresap, jangan jengkel, jangan kagak hilang-hilang sampai mati, gue mah nggak bakal lupa. Itu masalah nyimpen begitu mah, sakit hati gua. Itu mah buang-buangin. Sakit hatimu tidak akan membuatmu bahagia. Emang siapa di akhirat mau nyari musuh? Boro-boro mau nyari musuh. Kita kagak ketahuan kita di sorga apa di neraka, betul kagak? Udah, mau sakit bagaimana juga, udah sebatas seminggu ya seminggu, setahun ya setahun, jangan sampai bawa mati. Bangatan geblek jadi orang. Rasa sakit disimpan, yang disimpan merasa bahagia, betul nggak? Rasa senang, rasa sukacita. Yang nyakitin mah jangan disimpan, mau sakit sama laki ke, sakitin mana ke, sakitin sama mantan ke. Udah buang-buangin aja. Nyeksa, betul kagak Bu? Betul kagak? Udah yang sakit-sakit itu buang-buangin aja. Kita kenang yang bahagia-bahagia. Jadi ini Quran adalah peringatan, nasihat yang pandai bicara. Apa? Nasihat yang pandai. Quran dan hadis itu nasihat yang pandai bicara. Ikutin apa kata dia. Terus juga ada satu lagi nasihat yang tidak pandai bicara, tapi membuat kita terpaku ketika mendapat nasihat darinya. Apa itu? Kuburan. Nasihat yang diam. Ibu kalau lewat kuburan, di hati ibu apa ngomongnya? Itu kan berarti nasihat diam. Ada nggak ibu kalau lihat kuburan? Kuburan gue bakal jangan begini modelnya, nanti gue kasih plafon, gue kasih lampu. Gue mah nanti matinya di kuburannya di sonono, di apa namanya? Di Kerawang apa namanya tuh, Sandiago Hill. Gue mah di sono ntar, gue mau ogah di kuburan orang kampung. Ya kata malaikat, gue rorot juga, nyawa lulu. Lagu bener. Malaikat mau dikuburin di Sandiago Hill, mau di pemakaman umum, mau dibuang di laut juga. Tergantung amal perbuat. Walaupun dibuang di laut juga, kalau kitanya orang soleh, tetap di alam barzah kita dapat nikmat
kubur. Jadi itu nikmat kubur Bu merupakan sinyal awal ibu bakal jadi ahli Kalau dikubur udah digebugin tiap hari. Johor digebug, asar diinjak, maghrib dipentung sama palu. Ya kata dia, malaikat emang kagak tahu. Ngapa Bu? Saya di dunia kenyang digebugin sama laki. Di sini malaikat gebugin saya. Salahmu sendiri, kata malaikat. Dibentak lagi sama malaikat. Udah di dunia kenyang dibentak-bentak laki, di kuburan dibentak-bentak lagi sama malaik. Suwe kagak tuh perempuan? Suwe kagak Bu? Suwe tuh. Ada nggak di sini orangnya? Ada nggak? Jangan sampai ada. Tukang ngaji jangan suwe. Tukang ngaji kudu mujur hidupnya, amin. Mujur hidup di dunia, mujur di kuburan, mujur di akhir. Tahu mujur nggak Bu? Pas mau ditanya kagak jadi sama malaikat. Kata malaikat Munkar Nakir, ini kain putihnya bekas ya? Terus kayaknya mayat udah lama. Terus apa Kar? Jangan ditanya Kir. Kalau kita tanya lagi berarti kita yang bego. Orang udah tanya lagi. Makanya saya ajarin, Bu, ntar kalau mati cari kain putih yang udah beset, yang udah kotor buat bungkus Ibu. Ntar malaikat pas buka, malaikat tuh ragu. Jam-jam aja Pak, orang lagi cerita. Nggak jadi ditanya. Kata malaikat Munkar, Kir pulang yuk. Mengapa? Mayatnya udah lama, jadi nggak usah ditanya. Nah ini cerita Abu Nawas bener. Kalau Abu Nawas mah waliullah, dia mau lagu apa baik sama Allah di alam. Wali mah Bu matinya kayak bocorok, kagak ditanya. Kalau kagak ditanya berarti kan CS sama malaikat. Orang wali itu bisa bentak malaikat Bu. Wali sama malaikat kalah. Sebab ibadahnya para malaikat kalah sama ibadahnya waliul. Kenapa kalah? Sebab malaikat sejak Allah ciptain nggak kayak kita capek. Dia mah kagak punya nafsu, malaikat mah cuma punya akal doang. Makanya malaikat mah kagak laki kagak perempuan, bukan bencong. Nggak punya nafsu dunia, nggak punya nafsu kepada perempuan, kagak senang dunia dia mah pokoknya. Sejak Allah ciptakan nih misalnya malaikat yang tugasnya bertasbih, sejak Allah ciptakan sampai hari kiamat kagak berhenti baca subhanallah bermiliar kali. Tuh nggak ganti, pegel ganti Allahu Akbar, kagak. Sebab dia mah ibaratnya robot udah diproyeksinya, udah di setelnya baca subhanallah, udah baca subhanallah aja kagak ganti-ganti. Itu malaikat Israel sejak zaman diciptakannya sampai nanti hari kiamat, apa kerjaannya? Nyabutin nyawa orang. Sampai terus aja dia nyabut nyawa manusia. Terakhir malaikat Israel dewek tinggal di sono di akhirat. Allah berfirman, kata Allah, kullu nafsin za'iqatul maut. Israel, setiap yang bernyawa mati. Israel mendengar kata mati kaget. Mati ya Allah. Iya. Bagaimana caranya mati? Cabut nyawamu sendiri. Israel liktik, tahun liktik nggak? Gemeter. Untung waktu itu nggak ada Ibu Haji Juriah. Kalau ada Ibu Haji Juriah dikata gini, makanya lu jangan cabut-cabut aja nyawa orang. Sebab malaikat belum pernah ngerasain mati, dia mah taunya cabut aja dia mah. Emang malaikat begitu. Makanya ada yang dicabut atau tulung-tulung sesuai SOP. Cabut dia dengan sekeras-kerasnya. Sampai tertulung-tulung, tak ampun-ampun, dirorot terus. Cabut dia dengan selembut-lembutnya.
Les aja matinya, kagak mengok-mengok mulutnya, kagak teriak-teriak kayak orang tidur, sesuai perintah dari langit. Israil dengan begitu kaget dia. Saya harus mencabut nyawa saya. Iya, cabut nyawamu sendiri. Diriwayatkan dalam hadis, jika ada makhluk-makhluk lain bangsa manusia yang hari itu hidup menyaksikan Israil meregang nyawa, niscaya mereka mati semua mendengar teriakan yang luar biasa dari Israil, dan dia baru tahu begitu rasanya mati. Tuh makanya kalau kata Haji Juria, jangan mencabut-cabut aja orang lu. Tuh, dia ngerasain mati, baru itu dia tahu mati sakit. Baru tuh Allah dewek-dewek, tinggal Allah dewek-dewek. Kata Allah, Ainal Malik. Mana raja-raja? Mana orang-orang yang hebat? Mana orang-orang yang mengaku Tuhan? Akulah Tuhan. Ana Rabbul Alamin. Akulah penguasa langit, penguasa jagat raya. Tuh, jadi Allah tinggal dewek-dewek. Baru tuh Allah hidupkan para malaikat dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali. Itu di surat apa tuh? Ar-Rah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali. Hanya zat Allah yang maha kekal, yang maha agung, lagi maha muli. Malaikat mati, dan yang mati yang paling belakangan Israil, paling belakangan tuh dia. Tapi dia juga dihidupin paling duluan. Itu begitu Bu. Nanti Ibu mau ngeliat nggak? Sono nanti mau ngeliat nggak? Bagaimana Israil mencabut nyawa? Boro-boro mau ngeliatin itu, Ibu ya. Insyaallah, insyaallah. Quran, hadis, nasihat yang pandai bicara. Al-maut, kuburan, itu nasihat yang diam. Tapi ketika dia memberikan nasihat, kita kagak bisa ngomong apa-apa lagi. Betul nggak? Oh, Ibu ketika ngelihat orang mati, apa yang ada di pikiran Ibu? Takut nggak? Ketika ngelihat kuburan takut nggak? Tapi ketika ngelihat gocapan biru sama cepian merah apa? Takut apa berani? Takut juga, takut ada yang minjem, takut ada yang minta, taruh pada dalam tetek. Mana gua kagak punya duit, mana? Kata anaknya itu mah di tetek. Masih ada nggak orang zaman sekarang nyimpan duit di tetek? Masih ada nggak? Jangan, kotor itu duit, terkena kanker lagi. Jangan Bu, taruh dompet aja. Kemudian ibu-ibu jamaah sekalian, siapa mereka orang yang nurut kepada ajaran Nabi? Yaitu orang yang mengikuti apa kata Quran, apa kata hadis. Nurut dia, agak membantah. Siapa lagi mereka? Wa zakarallaha ta'ala bil qalbi wal lisan. Orang-orang yang manittaba'a zikra wa khasyir rahmana bil ghaib adalah orang-orang yang banyak zikir kepada Allah Subhanahu dengan hati dan lidah. Bahasa agamanya, bahasa Qur'annya bil qalbi wal lisan. Makanya zikir dibagi dua. Ada zikir zahar, ada zikir sirri atau khafi. Zikir zahar ya kalau Ibu baca Yasin tuh, Yasin wal Qur'anil Hakim. Seterusnya Astaghfirullahalazim, itu namanya zikir zahar, jelas, kedengeran. Ada lagi zikir sir, kayak orang berbisik. Itu namanya sir. Yang dengar kita doang dewek. Kata temennya, mulut lu ngapa itu kumak-kumik aja? Gua zikir, tahu? Gua zikir. Tapi sesungguhnya zikir sir itu mulutnya kagak kumak-kumik, enggak, hatinya. Tadi lagi diomongin.
Tadi barusan dikata, mulutnya diem baik, hatinya yang la ilaha illallah, la ilaha illallah gitu. Jadi supaya ibu hatinya kagak mati, bisa nggak? Ini lagi makan, ini lagi makan. Serbok di hatinya. Bisa itu. Biasain, dilatih. Termasuk yang suka latah tuh. Hatinya latih sama zikir. Udah hilang belum, Pok? Udah hilang. Coba kagetin. Udah ganti udah. Iya. Kudu begitu, hatinya hidupin. Jangan mulut doang ngegeceran, hati mah diem baik. Ya, hatiin hidup. Kenapa hati kudu dihidupin? Kata Allah begini. Yauma yanfa'un malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari apa? Yaumul Ba'ts, hari kebangkitan. Yaumul Mahsyar, hari perkumpulan. Di situ la yanfa'un malun wala banun. Tidak berguna harta, perhiasan dunia, kekayaan, jabatan, dan anak-anak. Semuanya nggak berguna. Semuanya terlupakan semuanya. Illa man atallaha, kecuali orang yang datang kepada Allah biqalbin salim, yang membawa hati selam, hatinya selam. Apa itu hatinya selamat? Hatinya selalu hidup dengan menyebut nama Allah atau nama Rasulullah. Kalau habis baca subhanallah dia ganti membaca selawat. Selawat yang paling pendek, sallallahu alaihi Muhammad dalam hati itu. Sallallahu alaihi Muhammad dalam hati. Hati hidupin, Bu. Lagi masak juga tuh enak tuh. Lagi masak, lagi nyuci. Dalam hati. Ya makanya ganti. Kalau kagak selawatan dah. Sambil masak, sambil nyayur, sambil. Lah kebanyakan ibu-ibu kalau lagi begawe, kebanyakan kongko sama teman-teman lagi ngupasin bawang, kongko. Apa tau diomongin, mendingan zikir dalam hati. Lah iya. Mendingan zikir dapat pahala. Kalau kongko nyapain doang. Apalagi ngongkoin anak yang brengsek. Hati kesel. Ngongkoin laki kawin. Kesel gitu. Akhirnya masakannya kagak enak. Ya orang hatinya kesel aja. Coba sambil baca selawat mah. Apalagi selawat yang lagi viral nih. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi. Ini selawat, Bu, silakan ibu coba. Kalau ada tukang kredit bacain selawat ini, ibu pakai dasar yang udah pada jelek, yang udah pada sobek, muka perong-perongin, rambut riab-riabin sambil nangis. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Baru nangis tuh. Ini kata yang nagih utang, bocah ngapain begini ya? Sallallahu ala Muhammad. Terus aja, ntar juga lama-lama aja pergi. Lo kagak lah. Itu trik supaya kagak ditagih ut. Kagak percaya. Nanti sekalian yang ngutang kagak didapetin. Kapiran kalau gue nagih lagi gue dibacain selawat. Daripada kita ngomel, ya daripada bohong. Mana duitnya kagak ada buat bayar empok. Dalam duitnya ada.
Segan bayar. Mendingan bacain selawat. Laki, anak tuh yang kagak mau sembahyang di kupingnya bacain selawat itu aja tuh. Sallallahu ala Muhammad. Ibu, bacain selawat itu. Samperin ke dapur. Sallallahu ala Muhammad. Sama dia ditimpalin, kata dia. Kan ibu baca sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ama yang ditagih, kata dia, anta syamsun anta badrun anta nurun. Jadinya bagus apa kagak tuh? Bagus. Iya, ntar dia nyaut. Aduh. Begini Bu, kalau masalah utang mah ya, memang kadang-kadang penyakit orang yang mau ngutang tuh janjinya semanis madu. Sumpah nih gua janji seminggu 3 hari gua ganti. Cekek tuh dia. Bohong tuh. Cekek. Habis keselin banget. Gue janji seminggu 3 hari gue lunasin. Kata gini, jangan ngomong begitu. Kalau mau minjem aja. Kita mau udah tahu gelagat orang yang mau minjam memang begitu ngomongnya supaya dapat jangan begitu po. Empok kuatnya seminggu, kuatnya sebulan, yang penting tepat waktu. Beres, jangan pakai janji muluk-muluk. Saya kesel dengarnya. Kata gitu baik, paling dia kata iya maaf ya, paling gitu. Pokoknya orang kalau meminjam mah kata apa baik dia kagak bakal marah soalnya mau ada tadi tuh buktinya itu sama aja ya. Iya, itu ibu zikir di rumah. Atau begini nih saya kasih, ibu berangkat dari hutang tuh namanya kan udah ada di situ. Fatihain satu-satu, bener Bu? Ila ruhi ila ruhi, misalnya Farida binti Maun al-Fatihah, lu kagak membayar mati lo. udah itu Bu, begitu aja daripada ibu kesel. Ya tentu Fatihahnya begini. Ila khususon Pulana binti Pulan, ya Allah supaya saya datang ke rumahnya bayar utang. Al-Fatihah. Terus sampai 30 orang kan 30 Fatihah. Mustahil tuh 30 orang kagak ada yang bayar, mustahil. Mustahil, pasti dari 30 paling kagak 10, paling dikit 5 membayar. Alhamdulillah. Betul kagak? Ayo laksanain Bu. Kalau mau berangkat tuh, ibu siapin kembang 7 rupa, tuh menyan segala macam. Biar dia berasa tuh ngutang sama ibu. Biar dia takut. Bye-bye lu sama ibu itu mah kalau ngutang kalau kagak bayar pendek aja. Perut lu kembung aja kembung. Dia gak berani macam-macam. Ya ibu mah kagak niat. Itu Fatihah yang bekerja khodamnya. Udah kerjain. Tujuannya supaya dia pada bener-bener baik. Emang begitu, emang kadang-kadang akhirnya minjem di online, pinjol. Minjem 1 juta jadi 10 juta. Mohon begitu. Sama tetangga mah yang minjemin diseksa, itu yang minjemin. Dulu apa lu tega amat sama gua? Astagfirullah, dia yang tega, kita disangka tega. Lu yang tega, congoran lu tai. Sama gua tega banget, gua udah bolak-balik ke rumah lu. Masih besok ntar.
Udah begitu masih ngomong tega lagi, lu bener-bener lu otak lu di mana lu? Kita pulang, kita yang minjemin, kita pulang nangis. Ya Bu ya. Yang minjemin pulang harusnya dia yang nangis, yang minjemin pulang Ya Allah. Kagak dikasih katanya pelit. Ditagih katanya kejam, kudunya itu orang apain ya Allah? Ijrail datang, bagaimana kalau gua cabut? Emang begitu Bu, emang begitu. Sama juga begini nih kita nih orang kampung nih. Nih orang kampung nih. Tetangganya ngewarung. Ayo tiap hari ngutang di situ. Punya jadi gedean, kemana belanjanya? Ke Alfa, Indomaret. Kalau dia belanja ke warung kita serampang kakinya. Tahu nggak diserampang Bu? Lemparin ke keprak. Kan zaman dulu diserampang namanya ya. Kata gini, gue tahu lu ke Alfa lu. Ke Alfa lu kontan lu, ke rumah gue ngutang, nanti dulu kagak bakal gue kasih. Gituin. Biar kejam dikit nggak apa-apa. Jangan buat langganan, susah aja ke warung kita. Giliran punya duit ke Alfa. Emang di Alfa boleh ngutang kagak? Walaupun ibu belanja habis puluhan juta, iris kuping saya nih kalau boleh ngutang. Kurang aja kagak boleh. Tapi sama warung tetangga tuh belanja 100.000 kurang 20.000 boleh nggak? Boleh nggak? Bahkan kalau pas kita gue mau bayar utang nih, assalamualaikum, salam, duitnya cuma ada 15.000, ya udah nggak apa-apa. Tuh tetangga, betul kagak? Betul. Kalau punya duit ke Alfa lagi loh. Jadi ke Alfa ada waktunya ke Alfa. Yang kagak ada di warung tetangga ke tuh baru namanya ngamalin ilmu ngamalin ilmu Quran, ilmu hadis. Begitu. Mengapa Bu? Ibu ya? Ibu? Ini mah ngaji kita disuruh mikir, disuruh mikir, ngaji mikir ini namanya nih. Ya, mikir. Kemudian terusin ya. Dikit lagi dah. 10 menit lagi. Tadi zikir dengan hati dan dengan lidah. Fi halil ghaibati minal khalqi wa khafa minal azabil ghaibi. Dalam keadaan masalah perkara yang gaib, minal khalqi daripada makhluk, wa khafa minal azab dan merasa takut daripada azab. Nih, ini juga bagian daripada manittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib. Takut dengan perkara yang gaib dan juga takut kepada azab, baik azab dunia, azab terlebih lagi azab akhirat. Dan itu semuanya perkara yang samar. Samar itu apa artinya? Gaib, nggak nyata, nggak jelas. Tapi Bu, dosa dan pahala itu memang tidak nyata, tidak jelas. Tapi bisa ibu rasa, betul nggak? Bisa dirasa nggak itu? Bu, bisa dirasa nggak? Dosa dan pahala kan nggak kelihatan. Kelihatan nggak? Dosa nggak kelihatan, pahala nggak kelihatan, tapi bisa dirasa di badan ibu. Contoh, ibu sholat, aturannya sholat johor nih. Ntar pas pulang saking ngantuk capek, plek tidur. Bangun-bangun hari Jumat. Lah orang kalau saking pules-pulesnya ngapa? Kemis Jumat. Iya, maghrib umpamanya maghrib baru bang. Lah kan itu udah malam Jumat. Ya. Berarti kan yang ditinggal sembahyang johor, asar, maghrib. Taruh maghrib bangun dah. Yang ditinggal sembahyang johor sama Ada rasa beban gak di badan ibu? Ada nggak? Beban apa? Ninggalin sembahyang. Itu dosa namanya. Ketika ibu udah bayar sembahyang qadha di waktu sholi fardhu zuhri qadhaan lillahi ta'ala Allahu akbar 4 rakaat. Habis itu sembahyang qadha johor, qadha asar di waktu maghrib.
Sholli fardhu asri qadaan la ta'ala Allahu akbar, beres. Tapi awali dengan sembahyang maghrib dulu, sebab maghrib waktunya pendek. Waktu yang ada dulu kita kerjain, baru qada yang kita tinggalin tadi tuh. Johor sama sesudah itu ibu zikir. Bedakan sama sebelum dan sesudahnya. Badan ibu gimana rasanya? Lebih nyaman sesudah membayar sholat yang kita nyaman itu adalah pahala. Rasa berat itu namanya dosa. Paham, Bu? Nih, ntar ibu pulang ngaji, bagaimana rasa di badannya? Bu, pulang dari sini nih, rasa di hati bagaimana? Rasanya ntar apa kesel? Apa gelisah? Apa gegaruk aja gegaruk? Di hati maksudnya. Hati tenang, itu namanya pahala. Biasa ngaji, nggak ngaji, satu giliran aja rasanya ada yang ganjel di badan nih, kagak enak, itu namanya paham tuh, Bu? Ada lagi tukang minta-minta liwat, assalamualaikum, salam pun gitu. Nggak ada tukang minta-minta assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada. Itu mah ustadz, itu mah penceramah, itu mah. Terus juga tukang minta-minta nggak ada yang gini, assalamualaikum, nggak ada. Itu mah tangga, itu mah yang undang besan. Tukang minta-minta alias pengemis pasti assalamualaikum nyemlas. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nggak ada asnya. Assalamualaikum. Nyaut, waalaikumsalam dulu ya Pak. Orang nungguin dari 5 menit, 10 menit, sejam. Orangnya pergi. Pas orang pergi baru keluar. Ya, maaf ya Pak, ketiduran Pak. Pas serak-serak ngomongnya. Saya ketiduran Pak, maaf ya Pak. Orang udah jauh. Nyesel nggak tuh di hati? Rasa apa itu nyesel? Rasa agak tahu assalamualaikum tadi mertuanya. Jakarta kali tukang minta tambah nyesel lagi. Ditelepon mamanya, Mun, kenapa mak? Lu pagi mana sih babaluk situ lu kagak bukan pintu? Ayah kira tukang minta-minta mah. Aduh, domelin lagi mamanya. Tambah kesel lagi hati, dosa lagi gitu. Aduh, jadi begitu Bu Ibu. Perkara yang gaib enggak nyata, enggak kelihatan, tapi bisa dirasa. Makanya kalau sudah bisa ngerasa pahala dan dosa berarti punya iman. Bener Bu? Kalau ibu pengen tes, ibu kagak sembayang, berdosa biasa-biasa aja. Coba jajal, sebulan jangan sembahyang, berhenti. Ya kali pengen ngerasain tenang-tenang aja kayak orang-orang begitu. Jajal sebulan jangan ngaji-ngaji. Apa kerjaannya? Kalau kata orang Betawi, gegaras. Jalan-jalan, senang-senang. Ya, jajal tuh, sebulan aja coba. Terus gua lama-lama iman pergi. Kalau iman udah pergi, di hati udah nggak ada rasa. Ninggalin sembahyang biasa aja. Berbuat dosa biasa aja. Sebab rasanya udah imannya udah pergi. Nggak pergi sih, imannya udah minggir-minggir tuh. Tapi kalau ibu masih punya rasa, meninggalkan perintah Allah ada rasa kagak enak, mengerjakan perintah Allah ada rasa nyaman, itu imannya bersemayam di badan kita. Amin. Ya Rabbal. Ini lagi begini nih, imannya bersemayam di dalam dada. Makanya alhamdulillah terus pertahanin sampai ke bawah mati. Itu yang disebut husnul khotimah. Yuk kita selawat lagi dah biar adem. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu
Ayo bareng-bareng. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta iksiru wa ghalli, anta misbahus suduri. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara, wa limasyayikhina wa masyayikhina wa limuallimina wa liman haqqana alaina wa liman ahsana ilaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.